ilmu komunikasi A ya, yang hari ini adalah pertemuan perdana. Nah, dalam pertemuan pertama ini merupakan pendahuluan berisi tentang semacam pengantar awal begitulah sebagai pintu masuk mata kuliah ini. Kemudian kedua akan saya uraikan mengenai rencana pembelajaran semester. Dan terakhir ada kontrak belajar yang akan kita ikat bersama. Nah, para peserta pembelajar ini bernama tentang filsafat, mata kuliah filsafat dan etika komunikasi. Ya. Ada beberapa, saya kira ada kesan ya ketika orang ketika mendengar istilah filsafat gitu. Mungkin Anda bisa melihat dari PPT yang sudah saya share. Seperti ada kesan bahwa filsafat itu rumit ya. Karena terkait dengan konsep-konsep abstrak begitulah kira-kira yang mungkin di beberapa orang itu asing secara konseptual ya. Istilah-istilah yang dipakai, konsep-konsep yang dikemukakan ya, itu memang sebuah kerumitan karena biasanya diksi-diksi yang dipakai di dalam kajian filsafat itu memang kadang terkesan berat ya. Jadi inilah yang kesan yang menyebabkan filsafat itu kadang kurang begitu familiar ya. Kedua, ada kesan, ini kesan, namanya kesan itu sesuatu yang bersifat pencitraan spontan begitulah, anggapan spontan begitu. Kedua adalah filsafat itu abstrak ya, seakan-akan dia berada di menara gading, tidak membumi ya, jadi melangit-langit gitulah kira-kira kalau orang berkenalan dengan filsafat. Kemudian memusingkan ya, karena dia rumit, dia abstrak itu jadi terkesan membuat orang bingung ya, pusing ya, seperti itu. Kemudian terkesan pembelajarnya itu serius gitu, tidak bisa rileks ya, tidak bisa santai itu seakan-akan apa-apa itu dipikir gitu. Itu filsafat, sesuatu yang seakan-akan bagi khalayak itu sudah mapan, sudah umum gitu. Sama filsafat kan dipertanyakan ya. Bahkan gugatan-gugatan apa yang oleh publik sudah sekian lama diyakini tiba-tiba oleh filsafat itu biasanya dipertanyakan ulang ya. Padahal itu sudah mapan di dalam katakanlah norma-norma di masyarakat. Itu kesan di filsafat. Kemudian mungkin ada juga yang mengesankan filsafat itu anti agama, ya. Sehingga orang kalau mengkaji filsafat itu ada kekhawatiran jangan-jangan nanti jadi ateis gitu. Nah, saya sedikit bercerita tentang diri saya sendiri saja. Saya itu program studi saya itu di S1 itu dulu juga mengambil filsafat. Ketika saya putuskan mengambil filsafat itu keluarga saya ya itu ya terutama bapak saya itu yang sangat religius itu sempat mempertanyakan, lu kok ngambil filsafat, jangan-jangan kamu nanti murtad, jangan-jangan kamu nanti tidak taat beribadah begitu. Hati-hati loh. Jadi ada kekhawatiran bahwa kalau orang belajar filsafat itu justru jauh dari Tuhan, jauh dari agama. Ini kesan-kesan seperti itu muncul ketika orang belajar filsafat. Itulah mengapa dulu teman-teman saya ketika di S1 dulu itu perilaku-perilakunya ya memang nyentrik gitu ya. Tampilannya itu kalau filsafat itu ya ini kayak teman-teman ini yang rambutnya gondrong gitu. Bahkan dulu saya satu kelas itu sepakat tidak akan potong rambut kalau belum lulus ya. Padahal anak-anak filsafat itu kalau lulus itu semester 14, semester 16. Zaman dulu kan tidak ada DO ya. Jadi satu kelas gondrong semua gitu. Jadi saya sendiri dulu ketika S1 itu kalau saya lihat foto saya ya tertawa ya karena sampai rambut saya itu sampai sebahu ya. Karena berapa tahun itu sepakat satu kelas di semester akhir ya, sekitar 2 tahun terakhir itu pokoknya kita kompak satu kelas jangan ada yang potong. Kenyantrikan-kenyantrikan semacam itu
sering ya walaupun ini mungkin kegenitan yang mestinya tidak perlu ya. Tapi itulah kesan-kesan belajar filsafat dan ada berbagai kesan lain. Nah, demikian halnya ada beberapa apa ya dugaan mengapa kajian filsafat itu kurang menarik bagi manusia modern. Ini terutama bagi Anda ya, generasi milenial, apalagi generasi setelah Anda, zenial ya. Itu kan melihat filsafat itu semakin asing ya, kurang menarik karena dilihat tampilan filsafat itu satu ya kurang eksklusif dan elitis. Tadi sudah saya kesankan tadi ya, seakan-akan di Menara Gading hanya orang tertentu itu yang mendalami. Oke, berikutnya adalah di dalam perspektif orang-orang modern, manusia itu didorong untuk mengadopsi nilai-nilai yang penting itu praktis, senang itu dan cepat gitu ya, instan dan cepat. Nah, padahal ini agak bertolak belakang dengan karakter filsafat yang mengajak orang untuk reflektif ya, kontemplatif gitu, mengendap gitu, cara berpikirnya itu mendalam gitu, hati-hati gitu, kritis. Nah, ini memang bertolak belakang dengan kecenderungan orang modern yang segalanya itu ingin instan, cepat, ya inovatif dan praktis ya. Ini memang melawan zaman memang. Nah, ketiga, pola pikir manusia Indonesia yang masih didominasi cara berpikir mistik dan dogmatik. Ya, kita tahu bahwa saya mungkin di sosiologi komunikasi dulu pernah menjelaskan banyak fenomena di masyarakat kita itu ketika melihat sebuah peristiwa atau kejadian di masyarakat itu perspektifnya ya jarang sekali menggunakan perspektif kritis ya. Pasti banyak didominasi oleh cara-cara berpikir mistik dan dogmatik. Dogmatik itu entah dari agama, dari adat istiadat, dari keyakinan-keyakinan lokal, semacam itu melihat peristiwa itu biasanya begitu. Nah, itulah kesan-kesan di dalam pemikiran filsafat itu. Padahal filsafat eh, itu sebuah nilai yang mestinya orang itu semuanya sesungguhnya berfilsafat itu. Tapi kalau filsafat sebagai ilmu itu memang ada kesan-kesan demikian. Nah, saya lanjutkan dulu mengenai identitas mata kuliah. Saya kira Anda semua sudah tahulah bahwa ini masuk dalam struktur kurikulum yang wajib diambil dalam program studi ilmu komunikasi dan nanti saya jelaskan urgensi dari filsafat ini. Oke. Nah, para peserta pembelajar, ini capaian pembelajaran, saya kira Anda bisa membaca secara langsung lah deskripsi ini. Saya kira tidak sulit untuk dipahami apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran mata kuliah ini ya. Ya, diantaranya ya supaya orang, ini kan ada kaitannya dengan etika ya, filsafat dan etika komunikasi. Kita tahu bahwa seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat kita itu muncul problem-problem etis ya tentang baik buruk itu bergeser ya atau bahkan muncul yang namanya disruption ya. Disruption itu ya kalau bahasa Jawanya itu dulu sempat ada maestro seniman campur sari almarhum Didi Kempot itu mengistilahkan ambiar ya. Norma-norma di masyarakat kita itu sekarang kan ambiar itu. Sesuatu yang dulu dianggap santun sekarang biasa saja. Sesuatu yang dulu dianggap itu tidak sopan, tidak baik ya sekarang kadang dianggap biasa saja. Itu apa saja itu sekarang berubah ya. Bahkan kalau Anda mengamati fenomena digital ya berbasis pada online, media online, Anda kan pengkaji komunikasi. Fenomena post-truth contohnya. Dulu orang hidup itu pegangan utamanya itu kebenaran. Nah, tiba-tiba benar itu tidak penting. Dalam proses-proses komunikasi digital sekarang itu lebih mengutamakan kecepatan dan akrobat ya.
sesuatu yang viral, trending topik, rating itu menjadi ideologi, menjadi apa ya, prinsip paling dianggap paling penting daripada kebenaran, validitas, kejujuran ya. Itu fenomena sekarang itu menggejala ya di era media sosial atau media baru sekarang ini. Nah, itu saya kira Anda bisa baca sendiri mengenai apa itu capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Nah, teman-teman, ini skema atau kerangka dari peta analisis capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Saya secara garis besar bisa mengatakan sebelah kiri yang warna ungu ini satu blok dan ini blok tersendiri. Jadi filsafat dan etika komunikasi itu pertama kali yang dijelaskan nanti adalah ruang lingkup tentang filsafat itu sendiri ya. Apa pengertian itu filsafat, ciri-ciri berpikir filsafat, kemudian cabang-cabang filsafat itu apa saja, epistemologi, epistemologi, aksiologi, kemudian bagaimana hakikat filsafat komunikasi ya, siapa itu manusia, bagaimana dalam hidup bersama, itu satu kajian tersendiri. Kemudian di sebelah kanan yang warna hijau ini adalah kajian tentang etik ya. Setelah orang memahami tentang makna dirinya sendiri, makna kehadirannya di dunia ini, ya, makna alam semesta ini, otomatis nanti memunculkan sikap atau perilaku. Nah, perilaku itu kemudian ada nilai tentang baik buruk, ya. Nah, makanya di sini ada persoalan etik, ya. Nah, ini nanti tentu saja ada beberapa kasus yang akan kita angkat atau bahas bersama terkait dengan isu-isu faktual, terutama terkait dengan proses-proses komunikasi. Ya, tadi sudah saya cuplik sedikit ya mengenai fenomena hoax, fenomena post-truth ya, trending topik, viral, rating dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba media baru atau media konvensional sekalipun punya kemampuan untuk mengkonstruksi makna ya, yang dianggap ada itu apa sih? Ada itu adalah ada secara faktual, memang terjadi sesungguhnya, bisa diindra, bisa dirasakan, atau ada itu sebetulnya dikonstruksi oleh media. Sebetulnya di alam kenyataan tidak ada, tapi karena media memborbardir ya dengan teori jarum suntik dan lain sebagainya itu dengan kecepatan tinggi, maka kesadaran manusia kemudian terkonstruksi bahwa ada itu adalah sebagaimana yang dipublikasi oleh media. Yaitu kemudian itu kan akhirnya membawa implikasi pada persepsi manusia, termasuk nanti secara lebih jauh akan berpengaruh terhadap perilakunya. Cara-cara pandangnya apa itu baik, apa itu buruk, ya, kemudian perilakunya mana yang santun, mana yang tidak, ya semuanya akan terpengaruh oleh konstruksi-konstruksi itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari kerangka ini. Kemudian tujuan akhirnya adalah supaya peserta pembelajar ya mampu bekerja di bidang komunikasi secara profesional. Ya, Anda kan ini pengkaji ilmu komunikasi. Nanti Anda akan menjalani profesi-profesi terkait dengan keilmuan Anda ini. Entah sebagai PR ya, entah sebagai mungkin humas, entah sebagai mubalik mungkin atau juru informasi di masyarakat ya. Supaya apa? Supaya ya semakin profesional, tahu kode etik, ya taat terhadap norma-norma kehidupan bersama ya. Dan yang paling penting adalah mampu berpikir kritis. Itulah yang di apa ya introdusir oleh filsafat itu supaya orang apa yang ada itu jangan sampai dianggap baik-baik saja. Semuanya itu harus melalui proses penalaran ya, harus kritis ya. Seperti itulah kira-kira skema sederhana dari capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, ini beberapa apa namanya referensi yang saya pakai. Mungkin kalau bisa lihat gambar saya ini ada buku baru yang saya beli, Filsafat Komunikasi dari Alex Sobur sama Deddy Mulyana. Sama ada buku kecil saya, Etika Komunikasi di Era Cyber, Fajar Junaidi. Nanti akan kita kaji bersama atau telah bersama buku-buku tersebut.
Nah, teman-teman, ini adalah apa ya, semacam rincian aktivitas pembelajaran, topik-topik aja yang apa saja yang akan kita pelajari. Ruang lingkup filsafat, kemudian dasar-dasar filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi, filsafat media, ya itu yang akan kita bahas. Kemudian konsekuensi etis, ya, persoalan-persoalan etika dan isu-isu etika komunikasi. Nah itu nanti dibaca saja semuanya. Nah ini saya kira, oh maaf saya kayaknya agak salah tentang kontrak belajar ini. Kontrak belajar nanti secara khusus saya share ulang ya, akan karena ada perubahan komposisi penilaian. Nah, saya kembali ke sini teman-teman, di para peserta pembelajar yang mengkaji ilmu komunikasi. Menurut saya terlepas dari berbagai kontroversi di dalam pembelajaran filsafat, menurut saya kita semua perlu belajar itu. Mengapa? Ada beberapa alasan menurut saya. Pertama, eh, peradaban besar manapun di dunia ini, ya katakanlah kalau dalam artefak sejarah antropologi ya, dari kajian antropologis, sejak dari peradaban katakanlah Mesir ya dengan peradaban piramid itu, kemudian Cina, kemudian Timur Tengah ya, Arab, kemudian Eropa ya, India. Kalau kita lihat hampir semua, bukan hampir ya, semua peradaban itu selalu didahului oleh pemikiran filsafat terlebih dahulu. Saya ambil contoh peradaban modern ya, yang terakhir sekarang ini yang kita hidup di masa ini. Sekarang ini disebut dengan era peradaban modern. Ini kan sebelum munculnya teknologi yang berkembang semakin pesat gitu ya. Tata kelola kehidupan bersama atas nama negara, demokrasi dan lain-lain. Itu semua tercipta itu kan didahului dengan pemikiran filsafat dulu. Bagaimana dogma-dogma lama atau konsep-konsep lama yang ada kala itu didekonstruksi, dipertanyakan ulang, dikritisi. Orang menggunakan pemikiran secara maksimal sehingga tradisi-tradisi lama digugat kemudian dikonstruksi ulang menjadi bentuk-bentuk baru. Nah itu pasti ada proses itu, ada pemikiran-pemikiran kritis semacam itu. Nah demikian halnya saya berani mengatakan bahkan di peradaban para nabi dan rasul, itulah yang ingin saya sangkal bahwa sebetulnya tidak benar citra bahwa filsafat itu anti agama. Bahkan kalau untuk konteks Islam ya, mengapa Islam itu peradabannya sampai menyebar ke Cordoba, ke Eropa ya, bahkan waktu itu sampai ke daratan-daratan Eropa, Spanyol itu melebar terus, kalau tidak berhenti itu bisa semuanya dimuslimkan gitu. Nah, ingat bahwa Islam bisa menyebar sedemikian luas. Waktu itu kalau tidak salah dalam sejarahnya itu adalah Abbasiyah. Kalau Umayyah itu konflik internalnya tinggi, tapi kalau Abbasiyah itu penciptaan peradabannya luar biasa. Di masa dinasti Abbasiyah inilah para ilmuwan-ilmuwan Muslim itu muncul ya, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan para pemikir-pemikir yang tidak bicara hanya soal fikih dan tafsir ansih, tapi bicara soal astronomi, kedokteran, matematika ya termasuk aljabar itu, kemudian geografi itu muncul di era-era dinasti Abbasiyah. Dan tahukah Anda bahwa mengapa terjadi semacam itu? Karena kala itu para pemikir Muslim itu getol-getolnya menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, ya, Aristoteles, Plato, ya, René Descartes, ya, semuanya itu diterjemahkan, dipelajari dengan seksama oleh para pemikir-pemikir Muslim. Jadi filsafat itu kan secara keilmuan itu muncul di Yunani awalnya, dan yang paling awal mempelajari filsafat itu justru para pemikir Muslim. Nah ini sehingga tidak begitu tepat mengatakan bahwa filsafat bertentangan dengan agama. Bahkan saya bisa sedikit memberi semacam perspektif ya, seperti para nabi.
Nabi Muhammad sendiri ada satu peristiwa hidupnya yang perlu kita renungkan. Orang biasanya memahami agama Islam itu kan setelah Nabi menerima wahyu. Saya tertarik dengan justru Nabi sebelum menerima wahyu. Ada satu perilaku atau kebiasaan Muhammad waktu itu, yaitu sering menyendiri di Gua Hira. Ya, waktu itu kan konon katanya waktu masa kecilnya, masa remajanya, Muhammad itu menggembalakan kambing. Dan sering sekali di padang pasir, di gurun sana itu, baginda Nabi itu waktu itu belum menjadi Nabi ya, sering sekali menyendiri di Gua Hira. Yang tertarik bagi saya itu bukan menerima insight ilahi berupa wahyu pertama Iqra itu, tapi adalah aktivitas kontemplasi atau refleksi berpikirnya Muhammad waktu itu merenungi tata kehidupan budaya masyarakat jahiliyah waktu itu. Mengapa orang begitu tidak adil, mengapa sistem sosialnya itu diskriminatif, ada apa ya, ada penindasan nilai-nilai kemanusiaan, perempuan dilecehkan, kemudian orang dibagi berdasarkan garis-garis keturunan. Itu Muhammad berpikir kritis di situ jauh sebelum menerima wahyu. Jadi kalau kita lihat Nabi sendiri, Rasul sendiri itu juga melakukan kegiatan filosofis sebetulnya. Bahkan kalau Anda runut konsep-konsep ketuhanan monoteistik yang dalam agama Semitik diyakini itu berpusat pada Ibrahim. Coba Anda baca di Al-Quran, ayat-ayat bagaimana Ibrahim mengkonstruksi pemahaman tentang Tuhan. Itu kan bukan dari wahyu semata, tetapi Ibrahim melakukan sebuah konsep berpikir kosmologis waktu itu, memahami alam raya, dan kemudian sampai pada konseptualisasi siapa dan bagaimana sesungguhnya Tuhan. Ya. Waktu itu dia melihat burung, kemudian lihat matahari, kenapa tenggelam ketika sore, melihat bulan. Itu sampai pada keyakinan Tuhan itu satu dan tauhid. Yaitu dimulai dari pemikiran-pemikiran kosmologis, pemikiran-pemikiran filsafat. Jadi sebetulnya hubungan antara filsafat dengan agama sebetulnya chemistry. Ya cuma saya nggak tahu tiba-tiba ada resisten, ada kesan bahwa kalau belajar filsafat itu ateis itu. Bahkan menurut saya tafsir-tafsir terhadap dalil agama perlu digalakkan lagi dari perspektif tafsir yang hermeneutik gitu. Itu salah satu metode di dalam penafsiran ayat-ayat Quran itu tafsir hermeneutik. Itu melalui tafsir-tafsir istilah secara filosofis. Itu menurut saya jauh lebih menarik gitu ya. Saya ambil contoh bagaimana menafsirkan sholat. Selama ini kan sholat itu hanya dilihat dari perspektif fikih ya. Rukun syaratnya ini sah tidak sah itu. Dari perspektif filosofis jarang sekali. Apa sih makna takbir, ruko, sujud, kemudian di akhir ada salam ya. Itu jarang sekali penafsiran secara filosofis. Ya. Seperti itulah kira-kira mengapa kita perlu belajar filsafat. Jadi nggak usah terlalu khawatir bro nanti jadi kafir atau ateis itu enggak lah. Justru kita ingin supaya sujud kita itu sujud yang bermakna lebih dalam seperti itu. Nah, berikutnya komunikasi menjadi aktivitas paling penting dalam menentukan eksistensi manusia modern sekarang ini. Bahkan Habermas menyatakan bahwa esensi manusia terletak pada tindakan komunikasinya. Nah, para peserta pembelajar saya merujuk pada pemikiran Habermas. Kalau menurut saya ini adalah aliran filsafat postmodern yang khusus mengamati mengenai aktivitas komunikasi. Itu esensi komunikasi bahkan esensi manusia menurut Habermas itu bahkan di komunikasi. Cuma yang perlu kita pahami adalah siapa itu manusia, apa makna manusia, bagaimana makna komunikasi, ini yang perlu kita dalami. Kemudian intensitas tindakan komunikasi manusia modern dengan perangkat teknologi yang semakin canggih justru menenggelamkan manusia dalam arus cepat dan jaringan komunikasi yang kehilangan makna meaningless. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa kecanggihan teknologi ini memang menggiring manusia untuk tidak sempat berpikir jernih ya. Coba saja Anda sekarang ini amati perilaku kita sendiri saja lah.
intensitas kita terpapar oleh media kita sendiri, yaitu berupa smartphone ini kan luar biasa. Tiap hari kita baca WhatsApp, tiap hari kita lihat Instagram, lihat YouTube, tiap hari kita TikTok ya, blog dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Itu kan kita tidak sempat untuk merenung, tapi kita berada dalam arus cepat banjir informasi semacam itu. Nah, disitulah kemudian kita perlu mengkritisi itu semua. Karena kalau tidak, ya kita akan tenggelam dalam arus itu. Dan itulah mengapa orang Indonesia itu sangat rentan kena hoax ya, tipu-tipu dan lain sebagainya ya, karena berpikir kritisnya itu kurang seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan manusia akan pencarian terus-menerus terhadap nilai-nilai hakiki dari problem abadi perennial, problem kehidupan seperti apa tujuan kita, apa itu kebenaran, bagaimana, apakah kebenaran itu mutlak, bagaimana kebenaran ditemukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis semacam inilah yang mungkin jarang kita lontarkan atau kita pertanyakan terhadap diri kita sendiri. Maka sering saya dalam sebuah seloroh sederhana mengatakan demikian. Kalau orang dulu ya mau tidur, itu memang berniat tidur, dan sebelum tidur itu biasanya melakukan refleksi-refleksi yang atau kontemplasi yang sangat mendalam. Karena apa? Ketika malam hari orang dulu itu ya nggak diganggu oleh apapun ya. Banyak momentum di mana orang bisa merenungkan dirinya sendiri. Jadi kita ini dalam hidup butuh namanya sendiri ya. Jadi yang jomblo, yang patah hati, yang belum punya pacar atau baru diputus cinta, itu nggak usah khawatir. Justru itu kita perlukan dalam hidup ini itu menyendiri, itu juga penting. Ya, karena dengan kesendirian itu biasanya kita menemukan momentum untuk mempertanyakan makna-makna diri kita. Makanya di dalam Islam itu kan sebetulnya ada metode-metode itu ya, seperti malam hari sepertiga malam disunahkan tahajud ya. Kemudian ada namanya uzlah ya, ada namanya puasa. Supaya kalau di Jawa ada topong rame, topong bisu ya, sepi eng pamrih, rame eng gawe. Nah, pernyataan-pernyataan itu sebetulnya kan mekanisme orang untuk kontemplatif ya, merenungkan meaning, merenungkan makna dari hidup ini. Nah, orang modern tidak sempat begitu, bro, karena kalau malam itu kita tertidur bukan tidur ya, kecapean nonton TikTok, kecapean nonton YouTube, kecapean chatting dan lain sebagainya. Kemudian mata lelah, blek tidur. Tidur bukan sebuah tindakan sadar dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sebuah pilihan sadar. Kemudian bangunnya pun juga sebetulnya bukan bangun tapi terbangun gitu. Karena alarm, karena sudah kecapean lama tidur, atau karena badannya lelah ya, atau kepengen buang hajat baru kebangun ya. Tidur dan bangun kita bukan sebuah pilihan sadar sekarang ini. Karena apa? Ya banyak sekali instrumen rumbai-rumbai kehidupan ini yang menyibukkan kita semua, dan itu susah kita untuk bisa punya kesempatan untuk merenung gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita berpikir filsafat. Kemudian dampak penggunaan teknologi komunikasi dan pengaruh konstruksi media massa yang bersifat destruktif ya, dan anti nilai-nilai kemanusiaan. Kita tahu bahwa dampak teknologi ini luar biasa. Tadi juga saya sampaikan bahwa hadirnya teknologi canggih ini mengeringkan makna, karena kita ada dalam arus percepatan dan inovasi yang terus-menerus ya. Big data, robotik dan lain sebagainya ya. Everything internet itu semuanya itu menyebabkan kita tenggelam ya. Jadi kita bukan berarti anti teknologi, enggak, cuma manusia itu kan harus menjadi subjek ya, jangan jadi objek, sehingga kita perlu merumuskan diri kita itu penting ya. Nah,
ini untuk menuju ke sana, teman-teman, ada berbagai dilema etika, filsafat dan komunikasi. Biasanya etika itu mengajarkan tentang kebaikan, filsafat mengajarkan kedalaman, tapi komunikasi itu mengajarkan tentang pragmatisme. Bagaimana pesan bisa disebarkan secara luas, bagaimana pesan bisa tersampaikan secara efektif, bagaimana supaya pesan itu berpengaruh, ada feedback. Itu kan yang didalami dalam komunikasi. Tapi kita tidak pernah menghitung bagaimana itu dampak kedalamannya seperti apa, apakah itu baik atau buruk. Itu kita tidak pernah ke sana ya. Jadi itulah mengapa buzzer influencer itu laris manis ya, karena ada apa ya, keterpisahan tindakan-tindakan komunikasi itu dari ikatan-ikatan etik ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan saya ulas minggu depan lah, kajian-kajian apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Objeknya ada objek material. Objek material itu adalah sasaran yang akan dianalisis, dipelajari, ya tentu saja adalah tindakan-tindakan komunikasi atau fenomena komunikasi. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Ya menggunakan perspektif filosofis. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang agak tergagap-gagap, kok gitu sih? Kok berani jangan-jangan jadi kafir, ya enggak begitu. Inilah perspektif filsafat ya, supaya kita diajak berpikir kritis. Nah, demikian apa teman-teman, sebentar saya kembalikan ke layar depan. Oke. Begitu kira-kira yang bisa saya deskripsikan. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Terima kasih.